Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti SPD. Biasa dipanggil oleh peserta didik dengan Bu Yanti. Bidang studi bimbingan dan konseling di SMP 2 Sungai Tarap ini. Saya sudah berdinas di SMP 2 Sungai Tarap lebih kurang 16 tahun. Nah, sekarang saya mau melakukan evaluasi dan refleksi tentang diri saya sendiri. Nah, evaluasi tentang diri saya orangnya suka dengan disiplin dan selalu berusaha untuk selalu menegakkan disiplin, baik terhadap diri saya sendiri maupun terhadap anak-anak. Karena prinsipnya dengan disiplin itu kita akan bisa mengerjakan apa saja dengan tepat waktu nanti. Kemudian saya suka mencintai kebersihan dan keindahan, karena dengan kebersihan dan keindahan itu bisa membuat kita lebih semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan apa saja. Karena kalau kita berada di tempat yang tidak bersih atau yang tidak indah itu bisa membuat pikiran kita menjadi sumpek dan tidak membuat kita bersemangat untuk bekerja. Kemudian saya selalu berusaha memahami karakter peserta didik, karena sebagai guru BK kita tahu bahwa peserta didik kita itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Mereka adalah individual differences. Masing-masing mereka berbeda. Jadi sebagai guru BK saya selalu berusaha memahami setiap karakter peserta didik. Antara peserta didik A dengan B, dengan C, dengan D tidak bisa kita samakan. Mereka berbeda. Itulah yang dikatakan dengan individual differences. Kemudian saya selalu menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam hal apa saja di sekolah ini. Apa yang mereka suka, tapi jangan memaksakan apa yang kita suka. Kita selalu mendorong anak-anak kita, peserta didik kita berpartisipasi aktif dengan apa yang dia suka, jangan dengan apa yang kita suka. Nah, itu harus kita tanamkan betul terhadap anak di sana. Nah, menurut saya itu merupakan yang saya punya, selalu menghargai apa yang peserta didik punya. Kemudian dengan teman sejawat, saya selalu saling menghargai apapun itu tindakan, perbuatan, dan tingkah pola sejawat kita, itulah diri mereka. Kita selalu menghargai, kita terima, kita ambil mana yang kita suka, dan kalau ada yang tidak kita suka, itu adalah hak mereka. Jadi kita ambil apa yang kita sukanya saja. Kemudian kelebihan saya selanjutnya, saya selalu mengikuti setiap kegiatan MGBK di Kabupaten Tanah Datar ini, karena menurut saya ilmu itu berkembang. Nah, jadi kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh di MGBK kita, di apapun, dimanapun kegiatan MGBK saya selalu mengikuti kalau diizinkan oleh sekolah kita. Dan banyak sedikitnya saya juga bisa menggunakan teknologi informasi komputer atau TIK, walaupun tidak begitu mahir, tapi saya punya prinsip, walaupun saya tidak mahir, kurang mahir, tidak seperti adik-adik yang masih muda-muda, tapi saya berprinsip dalam diri saya akan selalu berusaha untuk bisa menguasai kemajuan teknologi ini. Kemudian di samping kelebihan-kelebihan yang tidak punya sebagai manusia, tentu kita juga punya kekurangan. Nah, kekurangan ini biarlah teman-teman yang menilai apa kekurangan saya, tapi yang saya rasakan kekurangan saya selama di SMP 2 Sungai Tarap ini, saya sering terlambat datang, bukan sering betul tidak, tapi sering terlambat. Ini karena tempat tinggal saya berjarak jauh dari sekolah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya saya akan bisa
berusaha untuk lebih cepat datang. Kemudian kekurangan saya suka mengulur waktu. Mengulur waktu apa yang akan saya kerjakan. Jadi mudah-mudahan dengan saya tahu tentang diri saya, mana yang baik, mana yang kelebihan akan saya tingkatkan, kekurangan akan saya perbaiki. Insya Allah untuk kedepannya saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi guru yang berkesan di mata anak-anaknya, berkesan di mata anak didik, dan menjadi anak-anak guru yang disukai oleh peserta didiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zul Admi, guru IPA SMP Negeri 2 Sungai Tarap, sekaligus wakil kepala sekolah UPT SMP Negeri 2 Sungai Tarap. Pada pelaksanaan tugas saya selaku guru di UPT SMP Negeri 2 Sungai Tarap, saya sudah berusaha untuk memahami karakteristik pelajar dari siswa, sehingga saya bisa memberikan kesempatan dan layanan yang sama untuk seluruh siswa. Jadi alhamdulillah di UPT Negeri 2 Sungai Tarap seluruh siswa dalam keadaan sehat, tidak ada yang berkebutuhan khusus, sehingga layanan kami sama untuk setiap kegiatan dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Kemudian di UPT Negeri 2 Sungai Tarap siswa kami juga tidak berperilaku menyimpang, sehingga pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi dari peserta didik yang ada di UPT Negeri 2 Sungai Tarap. Kemudian untuk teori belajar, sampai hari ini saya juga masih belajar. Belajar memanfaatkan metode strategi yang sudah ada. Namun dari metode-metode tersebut mungkin tidak seluruhnya bisa saya aplikasikan, tergantung dari kondisi yang ada di sekolah saya. Kemudian cuma penekanannya pada siswa yang kurang respon di kelas, nah itu mungkin kami akan memberikan bimbingan lebih sehingga mereka fokus untuk mengikuti pelajaran. Dalam aktivitas belajar di UPT SMP Negeri 2 Sungai Tarap, fokus pembelajaran itu berada pada siswa dengan memperhatikan materi-materi konstekstual yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya hanya saya bersifat atau bertindak sebagai fasilitator untuk siswa-siswa. Kemudian untuk memfasilitasi mereka, saya menggunakan IT. Bisa jadi di dalam kelas saya gunakan Infocus dengan menayangkan atau memberikan PowerPoint, kemudian memberikan materi-materi atau link-link dari materi pembelajaran. PBM dan penilaiannya saya lakukan pada 3 komponen penilaian: pengetahuan, proses, dan sikap. Pengetahuan itu kami dia mengacu pada RPP yang sudah saya buat, jadi penilaiannya mengacu pada RPP. Kemudian penilaian proses mengacu pada LKPD yang dikerjakan siswa di dalam pembelajaran. Kemudian pada penilaian sikap itu bagaimana perilaku siswa di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian nilai yang diperoleh siswa, nah itu dikomunikasikan kepada siswa atau disampaikan kepada siswa, sehingga mereka semua memahami di mana mereka masih kurang
dalam materi yang dipelajari tersebut. Jadi penilaian tetap kami lakukan dalam 3 tahap penilaian atau 3 prosedur penilaian. Proses pengetahuan sikap, tapi tetap mengacu pada penilaian yang sudah ada di RPP. Kemudian kami di sekolah semuanya bekerja sama. Alhamdulillah, kekeluargaan, saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian guru saling melengkapi. Jadi kalau ada guru yang baru pulang dari diklat atau pembinaan atau pelatihan, nah itu biasanya mendesiminasikannya ke guru yang ada di sekolah. Kemudian saya berprinsip, kalau saya melakukan pekerjaan itu, saya belum akan berhenti sebelum pekerjaan itu selesai. Kemudian kami di sekolah berusaha untuk tetap objektif, dan kami berusaha untuk tidak diskriminatif, sehingga seluruh siswa merasa nyaman untuk tetap berada di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kami selalu berbagi informasi, menjaga nama baik keluarga besar UPT SMP Negeri 2 Sungai Tarap. Dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu kita membutuhkan panduan. Nah, saya juga untuk melaksanakan pembelajaran, saya melengkapi panduan pembelajaran atau perangkat pembelajaran, mulai dari KI, KD, silabus, RPP, dan perangkat-perangkat pembelajaran seperti penilaian dan yang lain-lain. Namun di akhir pembelajaran, di setiap kali pertemuan, saya berusaha untuk melakukan refleksi bersama siswa. Bagaimana mungkin cara saya mengajar, atau bagaimana siswa menilai dirinya pada saat belajar, sehingga kita bisa menemukan kekurangan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, sehingga yang baik itu bisa kita tingkatkan, yang kurang disenangi baik itu oleh siswa atau dari guru itu sendiri, dari saya pada khususnya, itu sepakat dengan siswa nanti untuk dirubah di pembelajaran berikutnya. Kemudian kita tahu generasi kita yang sekarang itu adalah generasi Z, ya, yang mereka sudah sangat mahir dengan IT. Kadang-kadang dalam penggunaan IT justru siswa itu lebih paham dari guru atau dari orang tua. Makanya saya juga coba mempelajari IT, sehingga saya bisa memfasilitasi siswa dalam belajar. Nah, aplikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran itu, yang sudah pernah saya coba, yang pertama itu adalah Zoom Meeting, kemudian Google Classroom. Saya coba gunakan Bandicam, karena saya ingin walaupun video yang saya berikan ke siswa, tapi tetap berkomunikasi langsung, seolah-olah berkomunikasi langsung dengan saya. Jadi teman-teman juga sudah ada di sekolah ini yang pakai Katamsa, kemudian kami pakai Google Formulir untuk pelaksanaan ujiannya. Kemudian kami juga, saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah menggunakan Timetable, software Timetable untuk menyusun daftar pelajaran, sehingga pekerjaan itu sangat cepat dan bisa kita gunakan. Kemudian untuk siswa di sekolah itu kami lengkapi dengan WiFi. Nah, tentu dalam penggunaan WiFi ini itu siswa itu melakukannya atau menggunakannya di bawah pengawasan guru. Jadi kita sudah gunakan IT untuk memaksimalkan pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Kemudian kalau perkembang UPT Negeri 2 Sungai Tarap itu, kalau dulu perangkat pembelajaran itu copy paste saja dari teman-teman. Nah, namun di UPT SMP Negeri 2 Sungai Tarap, dengan melihat perbedaan dengan sekolah yang lain, maka
guru-guru PT SMP Negeri 2 Sungai Tarap mencoba untuk meningkatkan pengetahuan dan berinspirasi untuk mengikuti perubahan. Jadi sebelumnya kita gunakan KTSB, kita coba mengaplikasikan kurikulum K13. Kemudian sejalan dengan kurikulum K13 ada inovasi RPP 1 lembar, maka guru juga coba mengaplikasikannya ke dalam perangkat pembelajaran. Jadi akhir-akhir ini kami juga sudah mencoba mengaplikasikan RPP 1 lembar. Nah, mungkin itu yang sudah saya kerjakan. Namun tentu dari semua itu pasti ada kekurangannya. Saya sebagai guru IPA dan juga sebagai wakil kepala sekolah, justru ini yang jadi kekurangan, karena pekerjaan saya sebagai guru itu akan ada yang dekat dengan pekerja sebagai wakil kepala sekolah. Nah, mungkin pembagian waktu ini yang menjadi kelemahan untuk saya, dan mudah-mudahan ini ke depan bisa dimanajemen dengan baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwirda. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sungai Tarap. Saat ini saya ingin merefleksi dan mengevaluasi diri saya, yaitu mengenai pertama karakteristik siswa. Saya sudah mengenali karakteristik sebagian besar peserta didik saya, ya, sehingga saya dapat melakukan kesempatan belajar bagi mereka yang sama, dan juga kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Setelah itu saya juga dapat membantu pengembangan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik saya. Dan juga dalam pembelajaran saya sudah menyusun silabus, yaitu sesuai dengan kurikulum. Dan juga saya merancang RPP sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar dan agar peserta didik saya dapat mencapai kompetensi dasar tertentu. Dan juga saya sudah mengelola kelas dengan efektif tanpa membeda-bedakan atau mendominasi anak didik saya, ya. Jadi semua dapat kesempatan bagi peserta didik saya, sehingga waktu yang dipakai untuk belajar bisa bermanfaat secara efektif dan produktif. Dan juga dalam pembelajaran saya juga menggunakan alat bantu, yaitu IT. Saya menggunakan laptop dan infocus. Dan juga setelah pembelajaran saya juga menganalisis hasil belajar peserta didik saya, dan juga melakukan penilaian terhadap peserta didik saya untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Nah, dalam hal sikap terhadap anak didik, ya, saya juga sudah bertindak secara norma agama, hukum, dan juga sosial serta kebudayaan. Dalam pengembangan kurikulum juga saya juga sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu dalam hubungan dengan anak didik, yaitu dengan anak didik juga saya juga saling menghargai, saling menghormati, dan juga dengan teman sejawat. Saya juga sudah bekerja sama untuk pengembangan sekolah. Etos kerja kami yaitu tanggung jawab dan disiplin, dan rasa bangga sebagai guru. Nah, juga dalam hal sosial, yaitu saya sudah melakukan hubungan sosial dengan lingkungan masyarakat, dan juga kami dapat bekerja sama, hubungan baik yang aktif dalam masyarakat. Dan juga dalam hal profesional saya, yaitu melakukan pemetaan dan juga dalam pembelajaran saya bisa memberikan hal yang terbaik bagi siswa saya. Dan kekurangan saya di dalam hal ini yaitu dalam pengembangan diri, yaitu dalam penulisan karya ilmiah. Sampai saat ini saya
masih banyak kekurangan, belum mampu menghasilkan karya ilmiah. Mungkin barangkali hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.